Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hasto datang didampingi kuasa hukumnya. Hasto tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua usai dirinya ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto menegaskan dirinya kooperatif dan menilai banyak agenda politik terkait dengan kasusnya. Sebelumnya Hasto tidak memenuhi panggilan KPK 17 Februari lalu karena mengajukan 2 gugatan pra-peradilan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada sidang pra-peradilan yang diputus pada 13 Februari lalu, hakim tidak menerima gugatan Hasto dan menyatakan pra-peradilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas. Saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam pra-peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang... Pemirsa, untuk mengetahui jalannya pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kami sudah terhubung dengan Amrina Rida di gedung KPK. Selamat siang Amrina, bagaimana untuk jalannya pemeriksaan Hasto di KPK siang hari ini, apakah masih berlanjut? Ya, Arista, hingga kini untuk proses pemeriksaan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP di KPK masih terus berlangsung. Hingga kini kurang lebih kalau kita melihat dari pertama kali pemeriksaan dilakukan sekira pada pukul 10, jadi sudah ada hampir 2 jam untuk pemeriksaan hari ini dilakukan. Sebenarnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh KPK pada pemeriksaan hari ini, memang detailnya kami belum bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Namun yang pasti hari ini Hasto diperiksa sebagai statusnya sebagai tersangka atas dugaan suap untuk pergantian antar waktu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI pada tahun 2019, periode 2019 periode 2024, dan juga tersangka atas dugaan tindak pidana obstruction of justice atau merintangan penyidikan pada kasus yang sama. Dan kita nantikan nanti apa saja yang akan ditanyakan oleh KPK. Namun tadi Arlista, kalau kami sempat mengulas kembali statement dari Hasto Kristianto ketika ia datang, ia mengatakan bahwa kehadiran ini adalah bentuk pertanggungjawabannya ataupun juga merupakan salah satu sikap kooperatifnya terhadap KPK, karena sebenarnya dari KPK sudah sempat memberikan panggilan pada Hasto pada 17 Februari atau hari Senin lalu. Namun pada waktu itu dikarenakan Hasto masih mengajukan gugatan pra-peradilan lagi, usai gugatan pra-peradilan yang pertama ini tidak diterima oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dijadwalkan ulanglah hari ini dan ia menghadiri pemeriksaan pada hari ini. Tadi ia menyampaikan bahwa hari ini ia siap untuk ditahan juga apabila nanti hasil pemeriksaan mengharuskan ia untuk ditahan. Kita nantikan bersama, Arlista, bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Amrina Rida di gedung KPK Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Ita, dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri. Penahanan ini terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hefearita Gunariyati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai memenuhi panggilan kelima KPK Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Terhadap Saudara HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2000.